Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Yosef, NPM 24781033 dari kelas Manajemen Informatika 4B. Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang penjelasan CRUD website yang telah saya buat. Baiklah, di sini saya telah membuat website sistem reservasi ruangan di Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Proyek ini adalah sistem reservasi ruangan yang digunakan untuk mempermudah proses peminjaman gedung atau ruangan. Dalam sistem ini terdapat beberapa pengguna, yaitu pemohon dan admin. Pemohon dapat membuat pengajuan reservasi ruangan, sedangkan admin dapat mengelola gedung serta meninjau pengajuan reservasi yang masuk. Pada proyek ini, konsep utama yang digunakan adalah CRUD, yaitu singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. CRUD merupakan proses dasar dalam sebuah sistem informasi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan data di database. Secara sederhana, Create digunakan untuk menambahkan data baru, Read digunakan untuk menampilkan data, Update digunakan untuk mengubah data, dan Delete digunakan untuk menghapus data. Pada proyek reservasi ruangan ini, CRUD paling terlihat pada fitur data gedung dan data reservasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan CRUD data gedung saya. Fitur data gedung digunakan oleh admin untuk mengelola daftar gedung atau ruangan yang tersedia di sistem data gedung. Ini nantinya akan ditampilkan kepada pemohon ketika ingin membuat reservasi. Create pada gedung digunakan untuk menambahkan data gedung baru ke dalam sistem. Fitur ini hanya dapat dilakukan oleh admin, karena admin memiliki hak akses untuk mengelola data gedung. Contohnya, admin ingin menambahkan gedung baru bernama Gedung Serbaguna. Admin akan mengisi form tambah gedung, lalu sistem akan mengirim data tersebut ke backend. Setelah itu, backend menyimpan data ke tabel gedung di database. Kode tersebut menjelaskan bahwa proses tambah gedung menggunakan metode POST. Selain itu, terdapat middleware verifikasi admin, yang berarti hanya admin yang boleh menambahkan data gedung. Kemudian, yang kedua, read data gedung. Read pada data gedung digunakan untuk menampilkan data gedung yang sudah tersimpan di database. Data gedung ini dapat dilihat oleh admin maupun pemohon. Untuk admin, data gedung tampil pada halaman kelola gedung, sedangkan untuk pemohon, data gedung tampil ketika pemohon ingin melihat katalog gedung atau membuat reservasi. Artinya, semua data gedung akan diambil dari tabel gedung, kemudian diurutkan berdasarkan nama gedung secara alfabetis. Pada bagian front end, data gedung ditampilkan dalam bentuk tabel. Admin dapat melihat kode gedung, nama gedung, lokasi, kapasitas, dan status operasional gedung. Sementara, pemohon hanya melihat gedung yang statusnya aktif agar bisa dipilih oleh reservasi. Kemudian, update gedung. Update pada gedung digunakan untuk mengubah informasi gedung yang sudah ada, misalnya jika ada perubahan kapasitas gedung, lokasi gedung, dan atau status operasional gedung. Contohnya, jika sebuah gedung sedang diperbaiki, admin dapat mengubah status gedung dari aktif menjadi maintenance. Dengan begitu, pemohon tidak sembarangan memilih gedung yang sedang tidak tersedia. Pada proyek ini, bagian backend sudah menyediakan proses update dan data gedung, jadi secara sistem data gedung dapat diperbarui melalui endpoint tersebut. Kemudian delete data gedung. Delete pada data gedung digunakan untuk menghapus data gedung yang sudah tidak digunakan. Misalnya gedung yang salah input atau gedung tersebut tidak lagi tersedia untuk reservasi. Pada database tabel fasilitas, galeri gedung dan reservasi memiliki relasi dengan tabel gedung. Jadi ketika data gedung dihapus, data yang berhubungan dengan gedung tersebut juga dapat ikut terpengaruh karena menggunakan relasi database. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan CRUD data reservasi. Fitur reservasi digunakan untuk pemohon untuk mengajukan peminjaman ruangan. Setelah pemohon mengisi form reservasi,
admin akan meninjau apakah reservasi tersebut disetujui atau ditolak. Yang pertama, create data reservasi. Create pada reservasi digunakan ketika pemohon membuat pengajuan reservasi baru. Pemohon mengisi form reservasi dengan memilih gedung, jenis kegiatan, jumlah peserta, waktu mulai, dan waktu selesai. Sebelum reservasi dikirim, sistem menyediakan fitur pengecekan ketersediaan jadwal. Hal ini berguna untuk memastikan bahwa gedung tidak sedang digunakan pada waktu yang sama. Jadi, proses create pada reservasi dimulai dari pemohon mengisi form, mengecek jadwal, lalu mengirim reservasi. Setelah itu, data masuk ke database dan menunggu proses review dari admin. Kemudian, yang kedua, read data reservasi. Read pada data reservasi digunakan untuk menampilkan daftar reservasi. Pada proyek ini, data reservasi dapat ditampilkan di dashboard pemohon dan halaman admin. Hal ini dibuat agar lebih aman. Pemohon tidak bisa melihat pengajuan milik orang lain, sedangkan admin tetap bisa melihat seluruh pengajuan untuk kebutuhan verifikasi. Kemudian yang ketiga ada update data reservasi. Update pada data reservasi digunakan oleh admin untuk mengubah status pengajuan reservasi admin. Dapat menyetujui atau dapat juga menolak reservasi yang diajukan oleh pemohon. Jika admin menyetujui reservasi, maka status berubah menjadi approve. Jika admin menolak reservasi, maka status berubah menjadi reject. Admin juga bisa menambahkan catatan reviewer. Catatan ini berguna untuk memberikan alasan atau keterangan kepada pemohon. Misalnya, jadwal tidak sesuai, ruangan tidak tersedia, atau data pengajuan kurang lengkap. Jadi, proses update pada reservasi bukan mengubah seluruh isi reservasi, tapi lebih fokus pada perubahan status pengajuan. Kemudian yang selanjutnya ada delete data reservasi. Pada proyek ini, fitur delete untuk data reservasi belum dibuat secara langsung dalam router backend, artinya belum ada endpoint seperti itu. Dari status tersebut, sebenarnya reservasi bisa dikembangkan agar tidak perlu dihapus secara permanen. Misalnya jika reservasi dibatalkan, statusnya dapat diubah menjadi cancel. Cara ini lebih baik dibandingkan langsung menghapus data karena riwayat reservasi tetap tersimpan di sistem, jadi admin masih bisa melihat data lama sebagai arsip atau laporan. Kemudian yang ketiga ada CRUD data user. Selain data gedung dan reservasi, proyek ini juga memiliki fitur user, terutama pada bagian registrasi dan login. Yang pertama ada create data user. Create pada data user terjadi saat pemohon melakukan registrasi akun. Pemohon mengisi data seperti nama, NPM, email, dan password. Setelah form dikirim, sistem akan mengecek apakah email atau NPM sudah terdaftar. Jika belum, password akan diubah menjadi bentuk khas menggunakan batch bit, lalu dapat user disimpan ke tabel user. Kemudian yang kedua ada baiklah, di sini adalah tampilan user pada web saya. Di sini jika user atau pemohon ingin login, user harus mendaftar terlebih dahulu. Kita klik daftar di sini. Kemudian kita masukkan nama, contohnya Yosef. Kemudian NPM-nya 24 8 10 40 misalnya. Kemudian emailnya. Nah, kemudian password yang kita buat. Dan kita klik daftar sekarang. Nah, di sini kita lihat email atau NIM sudah terdaftar.
Nah, di sini kita lanjut, kita login sebagai user. Masukkan email dan password yang sudah kita buat. Kita login. Nah, di sini login berhasil. Seperti ini tampilan pemohon dashboard pada pemohon di webnya. Nah, di sini kita bisa buat data reservasi. Nah, di sini kita bisa memilih gedung. Di sini kita bisa pilih gedung. Kemudian jenis kegiatan, kemudian jumlah pesertanya, kita waktunya kapan. Di sini juga bisa melihat laporan saya. Nah, di sini kita bisa lihat ada riwayat lengkap. Kita buat reservasi. Nah, di sini belum ada pilihan gedung karena admin belum menambahkan gedung di halaman admin. Nah, di sini ada satu gedung yang sudah ditambahkan admin, kita pilih, kemudian kita jenis kegiatannya apa, contohnya seminar, kemudian jumlah pesertanya misalnya 100, kemudian waktu dimulainya tanggal 29 jam 8. Kita setel, kemudian waktu selesainya jam 12 misalnya 12.35 kita setel, kemudian kita ajukan reservasi. Selanjutnya kita beralih ke tampilan adminnya. Di sini kita masuk dengan email admin. Ini kita login. Teman-teman, di sini sedikit terganggu dengan sinyalnya. Nah, di sini kita lihat tampilan adminnya. Di sini ada approve reservasi. Di sini approve reservasi ini tempat kita menyetujui atau tidak terhadap pengguna yang mengajukan reservasi ruangan. Ini ada laporan statistik juga. Di sini sinyal saya sedikit bermasalah, jadi loginnya lama. Nah, di sini kita lihat
dari pemohon tadi sudah mengajukan gedung. Nah, di sini kita akan review. Admin bisa mereview. Nah, di sini kita bisa mengetik disetujui atau ditolak. Coba kita klik disetujui. Setujui. Nah, kita setujui. Nah, bisa kita lihat di sini pengajuan dari pemohon sudah disetujui oleh admin. Di sini ada master gedung juga. Di sini kita akan melihat untuk bisa menambahkan master gedung ini gunanya untuk menambahkan gedung. Admin bisa menambahkan gedung, misalnya GKB gedung kuliah bersama, lokasinya di Jalan Kata, kemudian kapasitasnya 400 orang. Statusnya di sini ada 3, aktif, maintenance, atau non aktif. Kita tersedia, kemudian kita simpan. Nah, bisa dilihat di sini daftar gedungnya sudah kita buat, sudah tersimpan juga, dan di sini kita bisa menghapus juga jika semisalnya gedung itu sudah tidak aktif atau sudah tidak digunakan. Baiklah, mungkin hanya segitu saja video yang bisa saya jelaskan. Saya memohon maaf jika di dalam video yang saya jelaskan ini masih banyak salahnya atau kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.